Pertanyaannya, meskipun sama-sama air, mengapa berbeda kualitas? Kalau air mineral itu bahkan bisa langsung diminum. Kalau untuk air seperti air depo isi ulang ini mungkin harus disinari ultraviolet dulu, bisa langsung diminum. Tapi kalau untuk air di dataran rendah langsung diminum, tentu akan terjadi error ya dengan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang fenomena hidrosfer kaitannya dengan topografi dan kemurnian air. Ada pertanyaan menarik ya. Kita lihat di sini. Yang pertama ada air mineral, ini diambil dari pegunungan. Kemudian ini ada air isi ulang ya, tangki depo isi ulang begitu. Dan yang ketiga ini adalah air keran. Air keran ini ya saya identikan dengan air-air di kawasan dataran rendah. Pertanyaannya, meskipun sama-sama air, mengapa berbeda kualitas? Kalau air mineral itu bahkan bisa langsung diminum. Kalau untuk air seperti air depo isi ulang ini mungkin harus disinari ultraviolet dulu, bisa langsung diminum. Tapi kalau untuk air di dataran rendah langsung diminum, tentu akan terjadi error ya dengan tubuh kita. Entah sakit perut, entah gejala flu dan yang lainnya. Jadi harus dimasak terlebih dahulu. Nah, itu yang kita jawab kali ini. Pertama, ini kaitannya dengan sifat air yang melarutkan zat. Ini di kondisi lahan miring ya, lahan miring. Jadi air tanah di lahan miring ini kira-kira akibat perbedaan topografi dan gerakan aliran air. Pertama, air di kawasan miring ini, air tanah di kawasan miring ini karena lahannya miring, tentu air tanahnya akan cenderung bergerak. Salah ya, ketika kawasan miring, air akan cenderung bergerak. Ketika air cenderung bergerak, kita tahu bahwa air itu melarutkan zat, maka zat terlarut dalam air itu akan relatif lebih sedikit. Jadi dia tidak sempat melarutkan zat lebih banyak karena dia terus melakukan gerakan. Ketika zat terlarut dalam air itu sedikit, maka tingkat kemurniannya pun akan tinggi. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan air tanah di kawasan dataran? Sama ya, bermula dari sifat air melarutkan zat dan kaitannya dengan perbedaan topografi dan gerakan aliran air. Ketika air tanah ini berada di kawasan yang topografi relatif datar, maka air akan cenderung diam atau menggenang. Kalaupun ada gerakan mungkin sangat lambat. Nah, ketika air ini cenderung diam, kita tahu sifat air itu melarutkan zat, maka air akan lebih banyak memiliki kesempatan melarutkan zat dan mengakibatkan air tanah ini memiliki zat terlarut yang lebih banyak. Jika zat terlarut itu lebih banyak, maka dapat dipastikan kemurniannya pun akan rendah. Itulah penyebab kenapa air di pegunungan itu lebih murni dan air di dataran rendah itu kemurniannya lebih rendah, sehingga terjadi perbedaan kualitas dan perbedaan perlakuan. Bisa langsung diminum, harus disinari UV dulu, atau harus dimasak terlebih dahulu. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.